Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan gurunda kami Ustadz Endang Hambali, Ustadz Effendi, Bapak Surwandi, dan banyak guru-guru kami yang hadir tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Yang besar mungkin belum dihimbau gelar, yang kecil mungkin tak disebut nama. Insya Allah kita semua sama mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Juga wabil khusus yang kami hormati Bapak Ketua DKM yang kami cintai, yang kami muliakan, Pak Asrori yang dirahmati Allah sekeluarga besar. Ada juga kanda kami yakni Ustadz Firman dan semua jajaran teman-teman pemuda yang dicintai Allah, Ayahanda, Bapak Haji, Ibu Hajah. Insya Allah hari ini kita sama belajar. Semoga kita sama juga mendapatkan barokah dunia akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashrin nafsahu Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-ayah. Ayahanda, ibunda, sehat semuanya hadirin? Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah. Kadang kita suka terlena, tersipu dengan pujiannya manusia yang ditujukan kepada kita. Padahal sebenarnya manusia tidak sedang muji kita, tapi manusia memuji hebatnya Allah menutup semua aib-aib kita. Kalau saja satu aib dibongkar oleh Allah, mungkin gak ada orang yang sudi duduk di sebelah kita. Karenanya selalu bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan keluarga jamaah semua, keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Seperti temanya kajian Ahad pagi Al-Arqam, merawat iman, membangun keluarga, dan membangun masyarakat utama. Yang juga gak kalah pentingnya mudah-mudahan istiqomah kita semua sampai husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Tadi di awal kami sudah membaca jamaah Al-Baqarah ayat 207. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Mari tujuan kita satu. Ibtigha'a mardatillah. Fokus kita mencari ridhonya Allah. Yang datang ke sini karena faktor diajak kawan, ganti niatnya karena Allah. Yang datang ke sini karena nggak enakan, ganti niatnya karena Allah. Yang datang ke sini mungkin karena faktor dunia semata, ganti niatnya, semua tulus ikhlas cari ridhonya Allah. Hari ini kita membahas tentang saat panggilan terindah bagi manusia. Atau panggilan terindah bagi manusia. Ayahanda, ibunda, siapa yang nggak menginginkan hidupnya indah?
Ayahanda, ibunda, saya pun, sahabat semua yang di TikTok, yang di YouTube, yang di Instagram, juga yang Zoom, selamat datang kalau baru bergabung. Pasti kita semua ingin dapat yang terindah dalam hidup. Rumah yang nyaman, hidup yang tenang, anak cucu yang salih, salihah, lucu dan menggemaskan. Kita punya perhiasan dunia, semua ingin yang indah-indah. Tapi tahukah kita bahwa semua yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita genggam, dari jabatan, dari kekuasaan, dari rumah yang indah dan asri dan nyaman, dari anak-anak cucunya, solih solihah, lucu menggemaskan, semua pasti akan kita tinggalkan. Banyak yang tahu, tapi seolah beliau bersikap kayak nggak tahu bahwa rumah megahnya akan beliau tinggalkan, anak cucu lucu dan menggemaskannya akan beliau tinggalkan, jabatan, pangkat semuanya akan beliau tinggalkan, beliau akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, yakin nggak akan mati? Jawaban semuanya rata-rata yakin akan wafat. Ibunda yakin akan meninggal? Yakin. Ayahanda yakin akan meninggal? Semuanya akan jawab pasti, persis seperti yang Allah sudah vonis. Jadi yang memvonis itu bukan dokter, tapi yang memvonis kita pasti mati adalah Allah. Di mana vonisnya? Al-Quran, boleh dibersamai? Surah 3 Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Loh, kok kasar banget bilangnya mati? Memang mati itu adalah bahasa Quran. Kok nggak bilang meninggal aja? Memang bahasa Al-Quran. Mati bahasa Al-Quran. Kan kalimatnya, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada nggak? Wa ma meninggal lillahi rabbil alamin. Ada wa ma meninggal? Nggak ada. Jadi mati memang bahasa Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita semua sudah dapat stempel, dapat vonis bahwa kita akan berpulang ke pangkuan Allah. Pertanyaannya, apakah kita nanti dipanggil pulang dalam keadaan indah atau justru kita dipanggil pulang dalam keadaan jengah? Dua pilihannya. Makanya tema kita saat terindah bagi manusia, yaitu saat kita dipanggil pulang ke pangkuan Allah. Apa aja saat-saat terindah itu? Yang pertama, saat mengucap kalimat syahadat sebelum wafat. Yang pertama, saat mengucap kalimat syahadat sebelum wafat. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan dari Abu Daud, dari sahabat mulia Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata baginda mulia, siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surganya Allah. Masuk surga jemaah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin sambil tersengal-sengal nafas beliau. Atau mungkin beliau nunduk. Atau mungkin ada nanti ciri-ciri berikutnya keringat di dahi. Itu nanti dijelaskan nomor 2, ada keringat di dahi termasuk tanda terindah seorang hamba sebelum wafat. Hadirin, manusia itu kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim milik beliau, manusia itu akan wafat sesuai kebiasaannya. Man 'asha 'alaih mata 'alaih. Siapa yang bangun pola hidup,
maka dia akan diwafatkan di atas pola hidup tersebut. Ada yang setiap hari balapan, na'udzubillah, wafat di arena balapnya. Ada yang setiap hari tawuran, na'udzubillah, wafat di medan pertempuran tawurannya. Ada yang setiap hari, na'udzubillah, maksiat pada Allah, wafat sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah, na'udzubillah. Ada yang na'udzubillah menjual dirinya, menjajakan kepada laki-laki hidung belang. Lalu kemudian dia masuk ke dalam sebuah tempat penginapan. Dia berzina di penginapan itu. Di waktu yang sama saat zinanya Allah timpakan gempa dan dia mati tertimbun reruntuhan. Sedangkan ditemukan oleh tim SAR tidak memakai sehelai benang pun dia sedang berzina. Na'udzubillah. Orang mati di atas kebiasaannya. Belum lama ada seorang kakek sering hadir ke majelis ilmu. Untuk waktu 14 hari tidak dilihat kehadiran beliau di majelis ilmu. Akhirnya ditanya oleh seorang guru kepada jamaah yang lain. Jamaah mohon izin, kakek yang fulan yang biasanya duduk paling depan di tengah-tengah, beliau kemana ya? Dijawab oleh jamaah, Ustadz, beliau sudah berpulang ke pangkuan Allah. Ternyata begitu cepat Allah panggil pulang, hadirin. Baru kemarin duduk di majelis ilmu sudah pulang. Bahkan yang mengejutkan, ada yang usianya kelahiran 2002, berarti 2022 ini usia beliau menginjak 20 tahun. Qadarullah mendapat kabar bahwa beliau sakit, sakitnya karena digigit nyamuk, lalu kemudian demam berdarah dan segala macamnya. Qadarullah berpulang ke pangkuan Allah di usia muda belia. Hadirin, siapa yang jamin umur kita sampai 60? Nggak ada. Siapa yang jamin usia kita sampai 70? Nggak ada. Maka persiapan kita untuk berpulang harus segera. Di antaranya adalah ucapan, sering-seringlah mengucap ucapan la ilaha illallah. Siapa yang membiasakan ini, Allah mudahkan, Allah perbantukan wafatnya insya Allah dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ucapkan sering-sering. Karena manusia mati di atas kebiasaannya. Yang biasanya maksiat, mati di atas maksiatnya. Yang biasanya lisannya penuh dengan zikrullah, ia akan wafat di atas zikir-zikirnya. La ilaha illallah. Yang kedua jamaah, saat terindah itu adalah ketika mendapati keringat di dahi. Saat terindah untuk kita, nomor 2, saat keringat di dahi. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kabar bahwa sahabatnya sakit. Lalu ia pun pergi mengunjungi rumah sahabat yang sakit. Sesampainya di sana ternyata sahabatnya yang sakit sedang sakaratul maut. Setelah itu ia melihat di keringat, dia melihat di dahinya ada keringat yang begitu dahsyatnya dari sahabatnya yang sedang sakaratul maut. Dia pun kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat yang kala itu ada di tempat itu nanya, kenapa engkau bertakbir sedangkan engkau melihat sahabatmu sedang sakaratul maut? Aku bertakbir karena senangnya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menyaksikan orang beriman jelang wafatnya, di dahinya ada keringat, maka sungguh itu saat-saat terbaik. Dan kata Nabi, mautul mu'min bi'izqil jabin. Wafatnya orang beriman itu dengan keringat yang ada di dahi. Jadi kalau nanti kita melihat ada orang wafat, keringat di dahi itu keluar, kata Nabi SAW, itu ciri orang beriman yang wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mautul mu'min biizqil jabin. Wafatnya orang beriman ada keringat di dahinya. Riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah. Hal ini bukan menunjukkan su'ul khatimah hadirin. Bukan. Justru keringat di dahi menunjukkan husnul khatimah. Bukan su'ul khatimah. Husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tahun 2017
Dari bulan November, Desember, Januari 2018, Februari dan Maret, 5 bulan kami pernah magang di Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. 5 bulan kami magang, bidang saya Bina Rohani. Bina Rohani itu kalau ditelepon, maaf Ustadz, ini ada yang kritis, bahasa medisnya kritis, bahasa syar'inya sudah mau sakaratul maut. Maka saya dan kakanda saya Ustadz Witrianto kalau hadir Ustadz atau menyaksikan lewat tayangan live streaming, saya dan Ustadz Witrianto beserta gurunda kita semua Ustadz Musbihun beserta ibunda dari kakak kami Ustadz Firman, kami keliling jemaah temui orang yang sakit dan diantaranya adalah orang yang beliau mau wafat. Kami temui jemaah. Beragam macam keadaan dijumpai, tapi ada perjumpaan yang indah. Jam 14 ditelepon, jam 14 lebih 2 menit wafat. Begitu cepatnya beliau wafat berpulang ke pangkuan Allah. Biasa keluarga kami sabarkan, kami doakan yang terbaik, kami tabahkan dengan bahasa-bahasa yang kami bisa. Jumpalah kami dengan keluarga beliau. Kami tanya, ibunda, ibu Masya Allah wafatnya dalam keadaan masih berusaha zikir. Cepat sekali, jam 14.00, jam 14 lebih 2 wafat. 2 menit dari ditelepon, nyampe wafat. Kok bisa? Salah satu ternyata keluarganya bilang, iya Ustadz, ibu nggak bisa kalau ngelihat ada peluang amal solih kecuali pasti ibu ikut. Ibu saya tuh pasti ikut. Ada peluang amal soleh A, ayo langsung ikut ibu. Ada peluang amal soleh B, saya tuh ditoel-toel. Nak, mbok tolong transferi kono lo. Iki uangnya ibu yo, transferi kono. Ibu itu nggak bisa diam ngelihat amal soleh, segera. Ngelihat amal soleh, segera. Kalau bahasa Rasulullah, badiru bil a'mal. Selalu bersegera dalam setiap amal. Nggak bersegera. Itu kebiasaan seorang ibu. Allahu Akbar walillahilham. Ternyata jamaah kebiasaan segera dalam beramal solih membuat beliau segera juga untuk berjumpa dengan Allah. Allah panggil sesegera dalam perjumpaan yang indah. Nggak perlu waktu yang lama. Cukup singkat beberapa menit. Allah jumpakan beliau keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan besok wafatnya kita menjadi wafat yang Allah mudahkan, menjadi wafat yang husnul khatimah, di dahi kita ada keringat-keringatnya, dan mudah-mudahan kita tutup hidup kita dengan zikir kepada Allah, salah satunya la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3, panggilan terindah itu yang ketiga, ketika wafatnya orang beriman pada malam Jumat atau di hari Jumat. Adalah Rasulullah SAW bersabda dari Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailah illa qahullahu fitnatal qabr. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur, Allah jaga dia dari siksa kubur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak contoh di depan mata kita, para pejuang-pejuang agama Allah, Allah panggil pulang. Takmir Masjid Al-Arqam, kakak kelas kami, guru kami, Bapak Suparyo sudah berpulang. Allah karena cinta pada beliau, karena Allah cinta pada beliau. Ada juga guru kami, Pak Edi yang mengurusi masjid ini, guru kita semua juga sudah berpulang juga. Ada guru-guru kita yang lain juga sudah satu persatu berpulang, termasuk yang kemarin baru saja belum lama, Mbah kita tercinta, Mbah Zaid yang perjuangannya enggak diragukan lagi.
kita bisa duduk di sini jamaah, itu karena tetesan perjuangan Mbah Zaid salah satunya. Mbah Abbas juga, semoga Allah sehatkan beliau, Allah muliakan Mbah Abbas dan semua para kasepuhan di Wonosobo. Kita bisa duduk dakwah nyaman, tinggal duduk perjuangan beliau. Yang babat alas beliau. Yang dulu bukain jalan sampai kita bisa berjalan selebar ini beliau. Kita generasi cucu-cucunya beliau, tinggal nikmati nikmatnya. Maka kalau sampai nikmat yang luar biasa, terus kita nggak mau ikut berjuang meneruskan perjuangannya beliau, siapa lagi jamaah yang mau meneruskan? Perjuangannya Mbah Dahlan diteruskan oleh berikutnya sampai perjuangannya Mbah Zaid, sampai perjuangannya Mbah Abbas menetes kepada gurunda-gurunda kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, sampai ke kita. Kenapa kita terus leha-leha? Lanjutkan perjuangannya jemaah. Mendidik umat, merawat keluarga, merawat iman, membangun masyarakat utama. Ini tagline bukan sekedar tagline. Ini tagline membangkitkan semangat huwiyah Islamiyah, semangat untuk menjadi kaum muslimin yang seutuhnya. Yang tahu bahwa dia pasti akan pulang. Sadar jamaah kalau kita akan pulang, menenteramkan hati kita dan membuat kita lebih siap untuk beramal. Terlalu gila dan cinta sama dunia membuat mata kita tertutup dari kematian sehingga hidup kita selalu bilang besok kan masih ada, besok kan masih ada, besok kan masih ada, tahu-tahu besok meninggal dunia. Kabar kematian selalu mengagetkan. Kabar kematian selalu apa? Mengagetkan. Nggak ada jamaah orang yang dapat notifikasi. Ibu yang punya WhatsApp pernah dapat notifikasi cungkling masuk pesan dari malaikat maut. Ibu siap-siap ya. Jam 8 ibu akan wafat. Kalau dapat notifikasi enak. Hadirin tinggal siap-siap. Oh saya mau meninggal jam 8, sekarang setengah 7, masih ada 1 jam setengah jam tak ngaji dulu sampai selesai. 1 jam nanti saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lupa, ada yang masih ada tanggungan-tanggungan, lunasin. Nanti jam 7 lebih 59, la ilaha illallah. 3 detik kurang, la ilaha illallah, wafat. Enak kalau ada notifikasinya. Tapi mati nggak ada notifikasi. Mati nggak ada apa? Nggak ada notifikasi, nggak ada sinyal, nggak ada rambu-rambunya, nggak ada pemberitahuannya. Tahu-tahu wafat. Kalimatnya terdengar, ketoe lagi wingi yo. Kayaknya baru kemarin ya. Kayaknya baru aja lo belum lama. Itulah kematian jamaah. Makanya pentingnya kita mempersiapkan untuk pulang itu jauh lebih diutamakan daripada kita cuma nunggu dan gak mau beramal. Pentingnya kita bersiap pulang lebih penting daripada kita mencintai dan menggilai dunia yang gak pernah ada ujungnya, gak pernah ada habisnya. Ada seseorang punya rumah yang mewah, popularitas yang wah. Semua mengenalnya bahwa dia adalah raja pop dan segala macamnya. Mati overdosis kebanyakan obat. Padahal beliau rumahnya mewah, istana yang megah, popularitas ada, dikenal seluruh dunia, digelari dengan raja ini dan raja itu. Tapi wafat overdosis. Mencari apa? Mencari tenang, gak bisa tidur kecuali harus minum obat. Maka jamaah bahagia kalau kita tidur tanpa obat, bangun tanpa alat. Tidur gak pakai obat. Kadang ada yang di majelis ilmu, saking sakinahnya bermajelis ilmu, duduk cari tiang, cari tembok, cari sandaran, ustadznya ceramah, nunduk langsung tidur. Saking sakinahnya. Orang itu bisa tidur tenang istirahat karena nggak ada beban pikiran. Kalau orang ada beban pikiran itu pasti nggak tenang hidupnya.
Maka saya husnuzon, insya Allah hadirin kalau ada yang ngantuk kajian subuh ini, kajian Ahad pagi Al-Arqam ini, itu karena saking tenangnya hidup beliau. Tenang karena yang ngantuk jemaah. Maka tadi Nabi bersabda itu, panggilan terindah nomor 3 adalah panggilan Allah kepada seorang hamba di hari Jumat atau malam Jumat. Maka baiklah sangka, berbaik sangkalah kita kepada orang kalau wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Baik sangka, insya Allah husnul khatimah, insya Allah wafatnya baik. Siapa yang mendoakan saudaranya bahwa ia insya Allah husnul khatimah, di atas kepalanya itu ada malaikat yang mengatakan wala kamitsluh wala kamitsluh wala kamitsluh, kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Jadi jangan pelit-pelit lisan doakan kebaikan, jangan sulit-sulit lisan ucapkan kebaikan, termasuk setiap kali ada yang wafat berbahagia dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kok itu ungkapan berbahagia? Bukankah itu ungkapan duka? Justru orang beriman itu bahagia saat dia berpulang karena tempatnya adalah surganya Allah. Dan dia berbahagia bahwa Allah adalah pemiliknya yang asli, kita hanya dititipi dan sekarang sudah kembali kepada Allah. Makanya kalimatnya innalillah, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hadirin, tolong dijawab. Harta yang ada di rekening kita itu milik siapa? Allah. Rumah yang Allah titipkan yang kita tempati hari ini, yang sertifikatnya atas nama kita atau atas nama istri kita, itu milik siapa? Allah. Yang menghadirkan nafas gratis itu siapa yang memberi? Allah. Yang memudahkan kaki melangkah siapa yang mengizinkan? Allah. Kenapa kita ngaku-ngaku? Innali, bukan. Bukan innali. Tapi innalillahi, sesungguhnya kami semua adalah kepunyaan Allah. Bahkan pertanyaan terakhir, diri ini, jasad ini, milik siapa jamaah? Milik Allah. Gak ada yang benar-benar kita miliki, kecuali semuanya titipan. Pangkatmu titipan Allah, hartamu titipan Allah, rumahmu titipan Allah, ilmumu titipan Allah, sehatmu titipan Allah, jasadmu hingga engkau hari ini duduk bermajlis di majlis ilmu, semua titipan Allah. Dan kita bisa beramal solih itu karena izin dari Allah. Kenapa? Kenapa kok kita kadang ngaku-ngaku? Iki nggonku, itu cuma nama di atas kertas. Hidup kita hari ini dikelilingi kertas. Dikelilingi apa? Kertas. Sertifikat rumah itu kertas. STNK motor itu kertas. BPKB mobil itu kertas. Transaksi membeli sesuatu dengan uang kertas. Dikelilingi itu jamaah. Titipan. Jangan terlalu digenggam, masuk ke dalam hati. Di hati jangan ada rumah, di hati jangan ada jabatan, di hati jangan ada siapapun dan apapun. Di hati cukup hanya ada Allah. Itu aja. Biar pulangnya tenang. Seperti yang Allah panggil mas, Al-Quran surah Al-Fajr, ayatnya ayat keempat terakhir. Biar tenang gitu loh jamaah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hambaku yang tenang, sini. Allah kan manggilnya begitu. Irji'i, kamu pulang ya ke pangkuanku. Kamu pulang ya ke haribaanku dalam keadaan aku ridho padamu dan kamu ridho padaku.
Masuk kamu ke dalam golongan hambaku yang soleh ya. Masuk kamu ke dalam golongan hamba-hamba yang masuk ke dalam surganya Allah. Tenang. Ketenangan itu kata Nabi, fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Kalau hidup mau tenang, banyak-banyak berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat baik pasti tenang hidupnya. Dan kalau hidup gelisah, kata Nabi, itu tanda ribah. Karena dia terlampau banyak maksiat kepada Allah, berbuat dosa, itulah yang membuat hati jadi gelisah. Hadirin, maka ingat Allah panggil kita dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hambaku yang tenang, kemarilah. Ada yang Nabi ceritakan dalam hadis, dua roh saat kembali yang disikapi berbeda oleh malaikat. Roh yang pertama, alangkah busuknya ruh ini, alangkah jeleknya ruh siapa ini? Busuk sekali baunya. Malaikat sampai bilang begitu jemaah. Alangkah buruknya, ini ruhnya siapa sih? Busuknya bukan main. Ternyata dia adalah orang fajir. Berbuat dosa. Terang-terangan bermaksiat. Mati belum sempat taubat. Alangkah busuknya roh ini. Yang kedua, sikap malaikat. Aduhai, alangkah indahnya roh ini. Roh siapa gerangan kira-kira? Wangi semerbak menghiasi langit-langit. Ternyata rohnya orang beriman saat pulang ke pangkuan Allah. Selaksa langit menjadi penuh dengan wanginya luar biasa menyambut rohnya orang beriman. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurgamu, wafatkan kami juga dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah pernah bersabda jemaah, ini hadis bagus dan saya selalu sampaikan baik di sosial media ataupun di mana. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, man sa'alallahu ta'ala al-jannah salasa marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Nabi bersabda, siapa yang minta kepada Allah agar masuk surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi setiap hari kita dianjurkan oleh Nabi untuk minta masuk surga minimal berapa kali? 3 kali. Lafadznya yang masyhur, Allahumma inna nas'alukal jannah. Yang paling sederhana itu. Ada tambahan lagi boleh nggak? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada tambahan lagi boleh nggak? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh. Minta 3 kali dan hadis ini silahkan diamalkan karena riwayatnya riwayat yang baik. Diamalkan jemaah. Ya Allah, hamba minta masuk surga, minta masuk surga, minta masuk surga. Mudahkan ya Allah, pantaskan ya Allah, bantu kami ya Allah. Gak ada yang izinin duduk di sini kecuali Allah. Hadirin, motornya baru. Tapi kalau Allah gak mengizinkan, gak nyampe motor itu jemaah. Walau baru keluar dari dealer. Tahu-tahu di jalan, nginjek paku, akhirnya berhenti, ngantri lama, atau nyari tempat tambal bannya jauh. Ternyata sampai sini sudah jam 7 lebih, sudah nggak ada orang ngaji lagi. Siapa yang membuat motor kita mudah berjalan, mudah di starter, nggak kena paku payung, nggak kena daripada hal-hal yang membuat motor kita akhirnya nggak bisa memutar bannya, itu Allah. Kembali pada Allah. Siapkan diri kita untuk pulang ke haribaan Allah. Yang keempat, panggilan terindah bagi manusia ketika Allah panggil dia berjuang di jalan Allah. Ikut berjihad di jalan Allah. Itu panggilan terindah hadirin. Yang namanya berjihad di jalan Allah bukan hanya angkat tombak, angkat pedang, memanah, menaiki kuda, masuk ke medan pertempuran. Bukan hanya itu,
Tapi medan jihad kita di hari ini adalah penuhi masjid-masjid dengan ilmu, penuhi masjid-masjid dengan program baik, uangnya masjid fasilitasi untuk pelatihan pemulasaraan jenazah. Bentar lagi 3 bulan kurang lebih Ramadan, siapkan imam-imam terbaik, bayar pelatihan untuk hadirkan narasumber terbaik. Silahkan jamaah, pakai. Karena sampai detik ini pun kami masih menemui orang belum bisa mengurus jenazah. Bahkan sampai detik ini pun jamak orang sholat jenazah nggak tahu apa yang harus dibaca. Sholat jenazah bacanya apa? Nggak tahu, yang penting ikut imam. Allahu Akbar. Dia bermakmum jamaah. Allahu Akbar. Sholat jenazah. Takbir yang berikutnya yang nomor 2. Allahu Akbar. Dia ruku jamaah. Astagfirullahaladzim. Ini gimana hadirin? Videonya tersebar viral jamaah. Orang sholat jenazah ada ruku. Ini kan karena ya Allah jamaah, PR kita masih banyak ternyata. Ada orang yang bahkan belum tahu sholat jenazah itu nggak ada rukunya. Baru tahu jamaah. Nggak ngerti bacaannya. Maka hadirin, penuhi dengan berjihad di jalan Allah. Salah satunya penuhi masjid-masjid dengan kajian ilmu. Sampaikan ilmu, sampaikan kebaikan. Hadiri majlis-majlis agar kita ilmunya bertambah dan persiapan wafatnya juga semakin kuat. Siapkan pemulasaraan jenazah, timnya siapkan. Besok pas momentum-momentum Idul Adha, panggil julehanya, juru sembelih halalnya. Adakan pelatihan lagi, adakan cara-cara menyembelih halal bagaimana pisaunya, adakan semuanya. Itu jihad kita sekarang. Lebih-lebih, mau nggak mau harus diakui. Jihad kita hari ini yang nggak boleh ditutup matanya adalah jihad media. Maka saya mengajak sahabat Al-Arqam kalau bisa live streaming terus. Jangan pernah nggak di live streaming jamaah. Di sini hadir ibunda ayahanda. Di sini hadir sahabat semua dan kawan-kawan semua. Di rumah ada juga yang hadir membersamai kita. Beliau menonton tayangan kita. Bahkan bukan cuma dari rumah. Ada yang menonton di KRL sambil mau berangkat kerjanya. Ada yang nonton dalam mobilnya bersama keluarganya dalam suatu perjalanannya. Ada yang dia sambil nyuci, masak, masukin ke kantongnya, goreng-goreng tempe kemul. Mereka tetap mendengarkan kajian. Setiap media yang dipakai untuk menolong agama Allah hari ini dihitung jihad fisabilillah. Karena makna jihad itu luas. Jihad jangan diartikan sempit hanya berperang, tapi jihad itu artinya jahada, bersungguh-sungguh, fisabilillah di jalan Allah. Termasuk, maka sahabat Arqam live streaming. Ada Zoom, pakai Zoom. Ada TikTok, pakai TikTok. Tapi TikTok tempatnya joget-joget, Ustadz. Tidak. Sekarang TikTok sudah berubah. Tempat ngaji Iqra ada, tempat ngaji Quran ada. Tempat hafalan ini dan hafalan itu setoran kepada orang yang punya sanad ada. Cari jemaah. Karena sifatnya sosial media mubah. Sifatnya boleh. Tergantung di tangan siapa dia dipakai. Pisau bisa dipakai membunuh. Tapi ingat, pisau bisa digunakan untuk memotong-motong sayur. Sehingga terhadirkan sayur sop yang enak dengan potongan yang cantik itu karena pisau. Maka sosial media tergantung di tangan siapa ia berada. Kalau di tangan yang baik berubah baik, di tangan yang kurang baik menjadi tidak baik. Yang kelima atau yang terakhir, panggilan terindah untuk manusia adalah ketika Allah mengizinkan ia wafat dalam keadaan melahirkan atau dalam keadaan belum terlahir, hamil tapi terus wafat. Ini khusus untuk wanita, perempuan, ia akan berbahagia dan ia akan dijaminkan dengan syahid
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadah. Jam'a'u syahadah yajurruha waladuha bisirihi ilal jannah. Siapa-siapa seorang wanita yang ia wafat karena melahirkan atau dalam kondisi hamil dia wafat, maka sungguh anak yang di dalam rahimnya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka berbahagialah. Kabar ini pasti. Kesedihan nggak bisa dibendung ketika kita kehilangan anak tercinta, ketika kita kehilangan istri tersayang. Tapi Allah menyisipkan kebahagiaan tak terkira bahwa orang-orang yang ditinggal wafat, baik itu pasangannya, baik itu anaknya dan wafatnya sebelum balik, anak itu akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan kata para ulama mufassirin, bukan cuma ibunya, bapaknya punya kemungkinan ditarik ke surganya Allah karena anak yang wafat sebelum balik. Maka jamaah, kalau ada yang dulu pernah keguguran, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, yakin itu tabungan kita untuk berjumpa dengan Allah di surga. Kalau ada di antara jamaah punya anak lagi lucu, menggemaskan, umur 2 tahun, wafat beliau umur 2 tahun, yakin bahwa itu cara terbaik dari Allah agar kita punya tabungan, mereka menghijabi kita dari siksa api neraka. Yakin bahwa anak-anak kita yang wafat 7 tahun sebelum balik itu betul-betul menjadi penghijab antara kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menggandeng kita masuk surganya Allah, Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang pernah kehilangan anak, yang pernah kehilangan cucunya, yang pernah kehilangan siapapun di atas dunia ini, yakin besok kita akan jumpa kembali di surga. Yakin besok kita akan dipersiapkan Allah satu surga khusus kita dan keluarga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, beramal salih, lalu dia dengan iman dan amal salihnya memiliki cucu, cicit, keturunan yang sama imannya, sama amal salihnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, pasti kami akan kumpulkan mereka di surganya Allah kelak Subhanahu wa taala. Dan itulah saat-saat panggilan terindah, saat kita wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan berbuat baik. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, yang terakhir, saat panggilan terindah itu adalah saat wafat dalam amal salih atau sebelum beramal salih atau setelah beramal salih. Yang terakhir, yang keenam, wafat dalam keadaan beramal salih atau sebelum baru niat, sebelum beramal salih atau pasca beramal salih. Ada yang hadir majelis ilmu lalu kemudian wafat di majelis, itu husnul khatimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ia ditutup oleh Allah amalnya sedangkan ia dalam berbuat kebaikan, mencari wajah Allah, khutima lahu biha, dia meninggal dalam keadaan masih beramal salih, dakhalal jannah, dia masuk surga, kata Rasulullah. Lagi ngaji wafat, lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam, meninggal dunia, wafat dalam keadaan baca Al-Quran, wafat husnul khatimah. Atau sebelum, maksudnya sebelum apa? Lagi mau ngambil Quran, Mbah, saya aja yang ngambilin, kata cucunya. Boten cucuku, Mbah mawon. Akhirnya Mbah berdiri, pas lagi berdiri, wafat jamaah. Lagi mau ngambil Quran, wafat. Atau setelah
Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Ditutup wafat. Allahu Akbar. Bahagia jamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, 1 bulan yang lalu ada seseorang menitipkan 1 amplop berisi beberapa lembar 2000-an. Tolong diterima Bapak, ini saya pelan-pelan menyisihkan. Mohon izin, mudah-mudahan berkenan. Tebalnya luar biasa, isinya 437.000. 2000-an rata-rata. 437.000. 1 bulan kemudian WhatsApp masuk ke kami. Ustadz, doakan ibu saya yang biasa live streaming subuh sampai syuruk bareng Ustadz di TikTok wafat. Setelah 1 bulan sebelumnya menyisihkan sesuai beliau yang beliau mampukan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita nggak tahu, boleh jadi amal kita amal terakhir. Boleh jadi ngaji kita ngaji terakhir. Boleh jadi bermajlis ilmu ini majlis terakhir. Bisa jadi hari ini amal kita terakhir. Maka jangan pernah sia-siakan. Sholat, jangan tinggalkan. Ada kesempatan ngaji, datang bermajlis ilmu. Apapun alasannya. Ada kesempatan untuk buah jariah, ambil buah-buah itu. Tanam kembali jariah-jariah itu. Karena kita tidak tahu, boleh jadi ini amal kita yang terakhir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semoga ini menjadi ilmu dan pelajaran buat kita semua. Dan ini menjadi hikmah buat kita bersama-sama. Maujud soal, ada tanya jawab atau langsung doa? Oh, tanya jawab. Ahlan wa sahlan. Ibunda, ayahanda, sahabat, baik di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat TikTok bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ibunda, ayahanda, ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, di save nomor WA kami ya, 08 12 13 60 70 20 08 12 13 60 70 20. Sebut aja nama, alamat, asal negara. Asal negara enggak usah. Nama sama saya yang tadi ngaji di Arkom gitu cukup. Nanti dibalas. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab dan diskusi. Disilahkan. Fadhal hadirin. Alhamdulillah nggak ada yang nanya karena saking fahamnya ya ibunda. Ahlan. Ibu, ibunda ini ada mas, ibu dulu. Oh iya, ahlan. Silakan mas. Silakan ayahanda, fadhal ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Sa'ban dari Kalikajar. Pak Sa'ban. Saya ingin bertanya, tadi kalau mati ini adalah panggilan Allah. Maka sebaiknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pada masa kini, dari dulu sampai dengan masa kini, ini pada umumnya kalau ada orang muslim yang meninggal dunia, dari seseorang ini menyampaikan kepada yang kematian, ini kan menyampaikan
saya ikut bela sungkawa. Nah, ucapan itu kan bertentangan dengan daripada ketentuan Allah. Kita sudah tahu, kita sudah ngaji bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menyebutkannya demikian. Itulah pertanyaan saya. Mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda kami, gurunda kami, Bapak Syakban, sekeluarga semoga dimuliakan Allah. Hadirin di Masjid Al-Arqam semua yang hadir dimuliakan Allah. Dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan lewat sosial media dan seluruh kaum muslimin di dunia dimuliakan Allah. Ayahanda tadi bertanya bagaimana kalau misalkan kita hari ini seringkali mendengar turut berbela sungkawa. Apakah itu diperkenankan? Padahal kalau melihat ayat tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan bertolak belakang maknanya. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tertimpa musibah, kehilangan sesuatu, bahkan perkara remeh sekalipun, sandalnya hilang, tertusuk duri, tetaplah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gimana? Kalau kita pulang jumpa sama orang, ucapkan itu hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, Ibu, kita milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau mengutarakan kami turut berbelasungkawa atas kepulangannya dan segala macamnya. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan innalillah. Tapi ada ulama lain yang mengutarakan bahwa diperkenankan untuk empati. Sebagaimana ada salah seorang sahabat ketika melihat Nabi menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Waktu putranya Nabi Qasim wafat. Lalu Nabi mengatakan, tangisanku ini tangisan rahmah. Tangisan karena kasih sayang. Artinya ketika sahabat bertanya hal tersebut, sahabat juga ikut menghadirkan empati. Kami turut merasa kehilangan, bagaimanapun Bapak orang baik, Bapak orang yang selalu azan di masjid, insya Allah Bapak menjadi ahli surganya Allah. Amin. Yang demikian maka sebagian ulama juga ada yang memperkenankannya selama tidak ada ucapan-ucapan kemusyrikan di dalamnya. Begitu hadirin barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ibunda silakan. Ibu siapa Ibunda? Mikrofonnya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Abdillah dari Ibu Aisyah Ngaklik Panturuning mau menanyakan di kampung saya apabila habis ada kematian atau orang meninggal di sore hari itu ada pembagian takir istilahnya, tapi kalau sekarang takirnya itu mentahan, tidak bisa, bukan nasi. Nah, bagaimana dengan mentahannya? Bukan mentahan nasi, itu? Iya, sembako. Ada uang. Maksudnya mentahannya uang itu? Beras, telur, mie, iya, gula dan sebagainya. Bagaimana makanan tersebut? Bisakah dimakan? Atau kalau saya kasihkan ke tetangga yang masih mau makan hal tersebut. Kalau dimakan bagaimana, kalau dibuang gimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Ummu Abdillah, semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadis dari Nabi SAW, Isna'u ala Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena beliau sedang kehilangan. Jadi berdasarkan hadis tersebut, justru yang memberi adalah
kita. Tetangga-tetangganya memberi kepada sahibul musibah. Datang, bawa. Tapi kan kalau semua ngasih nasi, nanti keluarganya ya kebanyakan nasi takutnya mubazir. Semua bawa pisang, yuk tahu-tahu satu rumah penuh pisang juga mubazir. Jadi kadang kita datang ngasih mentahannya, ngasih amplop, ngasih uang. Itu jamaah perintahnya Rasulullah SAW. Jadi begitu ibunda, kalau yang ditanyakan nanti itu diterima boleh dimakan atau enggak, dikasih sama orang juga boleh dikasih sama orang. Begitu ya ibunda. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain silakan hadir. Silakan ibu. Mikrofonnya boleh digeser ibu. Beliau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rani dari Jarak Sari. Saya mau tanyakan ketika ada yang meninggal sesama muslim, kita kan bisa ngerumat ya. Nah, semisal itu non muslim seperti orang tua saya bagaimana sikapnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Rani, sekeluarga besar beliau, hadirin jamaah Masjid Al-Arqam tercinta dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin di dunia dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kalau misalkan orang tua kita wafat dalam keadaan non muslim, sedangkan kitanya muslim? Apakah ikut daripada ritual-ritual kemusyrikan yang ada dalam penyelenggaraannya? Jawabannya tidak boleh. Fala tuti'huma. Tidak boleh kita ikut-ikut hal-hal yang berbau kemusyrikan. Apalagi terkait tentang nanti ada ritual-ritual jelang penguburannya, tidak diperkenankan. Terus sikap kita sebagai anak mendoakan boleh nggak? Bahkan mendoakannya pun nggak boleh. Sebagaimana Allah berfirman, jangan mendoakan atau tidak pantas engkau wahai Muhammad memohonkan ampun kepada bahkan karib kerabat dekatmu yang wafat dalam keadaan kufur au kama qala. Jadi kita bahkan mendoakan minta ampun pun kepada orang yang jelas-jelas wafat dalam keadaan kufur nggak boleh. Tapi kalau kita masih hidup, orang tua kita yang mohon maaf masih non muslim, masih hidup, mendoakan boleh, hanya sebatas minta hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kedua orang tua saya. Mintalah hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Begitu ibu, jadi terus bagaimana bertentangan sebagai seorang anak, memang demikianlah jamaah. Nanti yang mengurusi siapa beliau? Yang mengurusi adalah pihak yang seagama dengan beliau. Semoga Allah menjadikan orang tua kita yang hari ini belum muslim, Allah mudahkan untuk menjadi muslim. Ada tante, paman, om, pak, de, bude kita yang mungkin belum muslim, Allah mudahkan untuk kembali menjadi muslim, dan juga orang-orang yang pernah murtad, semoga Allah kembalikan lagi, Allah tunjukkan mereka kepada jalan baik, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Baik, sudah jam 7 jamaah, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah datang kepada Engkau zat yang maha kuat. Kuatkan iman kami, karena dengan iman kami bertahan. Kami tidak bertahan karena harta kami yang banyak semata ya Allah.
Kami tidak bertahan dalam ujian hanya karena fisik yang kuat semata ya Allah. Kami juga tidak bertahan hanya semata karena alasan-alasan dunia ya Allah. Tapi kami bertahan dalam ujian yang datang itu semua karenamu ya Allah. Karena iman kami kepada Engkau bahwa bersama sulit pasti Engkau hadirkan mudah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang tidak berilmu, datang kepada Engkau Zat yang maha berilmu. Berikan ilmu untuk kami ya Allah. Tolong kami berikanlah ilmu ya Allah. Ilmu yang manfaat bagi dunia kami, lebih-lebih ilmu yang manfaat bagi akhirat kami. Ya Allah, ini hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan, datang kepada Engkau bersimpuh kami di hadapan-Mu ya Allah, Zat yang maha mulia. Muliakan kami karena iman, muliakan kami karena Al-Quran. Ya Allah, kami punya hajat ya Allah. Sudah lama kami berdoa, berkahi ya Allah apa yang dihajatkan. Kabulkan ya Allah apa yang dimohonkan. Kalau belum di dunia maka ganti yang lebih baik di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, kami punya masalah datang, satu belum selesai, satu lagi datang, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Seakan-akan hidup ini isinya hanya masalah dan ujian saja ya Allah. Lapangkan dada kami, berikan kami kesabaran tanpa batas. Hadirkan ya Allah ketenangan melewati ujian demi ujian yang datang dalam kehidupan. Mampukan ya Allah kami untuk membersamai setiap masalah yang datang dengan pikiran yang jernih. Berikan solusi terbaik, yang solusi terbaik itu datangnya darimu. Ya Allah, anugerahi kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniai kami anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat yang semakin salih salihah. Menjadi anak cucu keturunan yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ahli ruku, ahli sujud, ahli Quran, ahli sedekah, ahli beramal salih. Jadikan ya Allah nanti lahir dari rahim istri kami, lahir dari rahim buah hati kami, lahir dari rahimnya cicit cucu kami, para pemimpin yang adil, para ulama yang salih, para orang-orang yang teguh di jalan-Mu ya Allah. Tak terbeli imannya dengan godaan dunia, tak tergadaikan imannya dengan apapun perhiasan dunia, melainkan fokus beliau semua menolong agama-Mu. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah. Orang tua kami yang sudah lebih dulu berpulang, lapangkan kubur beliau ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Jadikan beliau Engkau tempatkan semulia-mulianya tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, ulama-ulama kami, jaga beliau ya Allah. Rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Mudahkan urusan-urusan beliau. Jadikan kesabaran tanpa batas dalam mendidik kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Sehatkan ulama kami, sehatkan ustadz-ustazah kami. Jadikan sehatnya beliau selalu bisa membersamai kami dalam setiap amal saleh. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Hamba yang sekafah-kafahnya dalam berislam. Hamba yang nurut, patuh, serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniai kami pemimpin yang adil. Karuniai kami pemimpin yang baik. Karuniai kami pemimpin yang taat, patuh, serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, hadirkan pemimpin yang dicintai rakyatnya, rakyat yang dicintai pemimpinnya. Ya Allah, hadirkan kami juga, keluarga kami menjadi keluarga yang saling support dalam kebaikan. Izinkan ya Allah yang duduk bermajlis ilmu di Masjid Al-Arqam Wonosobo ini, sahabat yang online live streaming dari rumah, izinkan semua ya Allah berkumpul di dunia, besok Engkau kumpulkan lagi di surga ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami ada keringat di dahi.
Wafatkan kami sebelum beramal solih, sedang beramal solih, atau setelah beramal solih. Wafatkan kami ya Allah dalam berbuat baik. Wafatkan kami mampu mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mampukan kami ya Allah untuk selalu bisa berbakti kepada orang tua kami, mendedikasikan kebaikan ini untuk orang tua kami. Jadikan ya Allah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan tangan-tangan ini mudah membersamai setiap kebaikan dan tidak melewatkan satupun kebaikan yang ada di hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah, jamaah sehat selalu, lancar selalu. Yang paling penting semoga kita istiqomah sampai husnul khatimah. Ingat, semoga kita saudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.